sepanjang hari ini mini khotbah yang saya sampaikan dari ibadah yang pertama adalah sebagai berikut. Jadi tahun ini kalau mau lebih dekat dengan Tuhan, kita harus menjalani tahun ini dengan kerendahan hati. Ya, saya sampaikan tadi pagi bahwa tahun ini sama seperti tahun-tahun lainnya pasti ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah yang mungkin kita akan alami. Saya nggak menubuatkan yang buruk ya, tetapi namanya orang hidup yang nggak mungkin lah nggak ada masalah. Dan Tuhan sendiri bilang, Tuhan sendiri katakan, ikut aku bukan berarti hidupmu nggak ada masalah. Malah di dalam kitab Mazmur lebih ekstrim lagi ngomong gini, kemalangan orang benar itu banyak. Jadi sebenarnya seolah-olah ikut Tuhan bisa jadi kita akan mengalami berbagai-bagai masalah. Tetapi tahun ini Tuhan itu sudah memberikan janji lebih dahulu sebelum kita mengalami tahun ini, bahwa sekalipun ada berbagai rintangan, masalah, pergumulan, tapi Tuhan sudah menjanjikan yang namanya kemenangan melalui doa. Makanya dikatakan tahun menabur doa dan menuai sukacita. Jadi jangan takut Bapak Ibu, tantangan apapun yang Anda hadapi dalam tahun ini, Tuhan sudah janjikan kemenangan lebih dahulu. Sudah di DP lebih dahulu, diperskot lebih dahulu di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa. Waktu Anda berdoa, waktu Anda mencari wajah Tuhan, Anda akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda. Tapi tahun ini kerendahan hati itu menjadi kunci dan fondasi. Ya, kenapa? Karena doa itu bukan bicara semata-mata mengenai aktivitas, postur badan. Ya, orang kalau di zaman kecil dulu ya kita diajarkan kalau berdoa gimana? Tangan dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan. Lalu orang bilang berdoa. Padahal jujur waktu SD saya lakukan itu, enggak doa tuh kalau di sekolah atau misalnya kayak di ibadah atau di upacara gitu ya, disuruh waktunya berdoa, saya gini sih. Tapi hati saya enggak ke arah Tuhan, pikiran saya juga kemana-mana, saya enggak berdoa. Karena doa memang bukan semata-mata tentang postur jasmani, tapi doa tuh bicara tentang postur hati. Amin. Oleh karena itu hanya orang yang rendah hatilah yang akan mencari wajah Tuhan, akan berdoa, akan berjalan dalam visi tahun ini menabur doa, dan akan mengalami janji Tuhan yaitu menuai sukacita. Amin. Saya tidak tahu direkam atau enggak, tapi kalau Bapak Ibu tertarik bisa mendengarkan rekamannya. Lalu di bagian kedua saya tadi barusan menyampaikan mengenai ada berkat bagi yang mendekat. Ya, tadi kita ngalami enjoy sekali ya, disegarkan. Bukan cuma tubuh yang butuh perawatan, jiwa Anda tuh juga butuh perawatan. Makanya Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku hendak memberikan kesegaran kepadamu. Berkali-kali ada undangan. Nah, sabat itu adalah sebuah panggilan untuk mendekat. Saya sampaikan mengenai itu di ibadah sebelumnya. Nah, ibadah yang ketiga ini saya akan menyampaikan mengenai hati adalah sumber komunikasi. Lalu ibadah 4 nanti kalau Bapak Ibu mau lanjut atau mau lihat rekamannya, saya berikan judul sekali lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023 adalah kita perlu memberi diri dilatih dalam kekudusan. Lalu ibadah yang terakhir terlatih dalam pengampunan. Ya, oke, hati adalah sumber komunikasi. Bapak Ibu, komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Kita semua makanya dikasih mulut itu supaya bisa komunikasi. Tapi mulutnya jangan banyak-banyak, satu aja. Ya, telinganya aja yang 2. Tapi Tuhan kasih kita mulut itu adalah supaya kita tuh berkomunikasi juga. Tuhan kasih orang lain. Kita enggak hidup seorang diri di hutan, di dalam gua. Karena Tuhan tahu kita ini perlu hidup berkomunitas dan di dalamnya kita juga perlu melakukan yang namanya komunikasi. Komunikasi sangat penting baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sama Tuhan juga komunikasi. Sama sesama ya apalagi ya kan, sama Tuhan dan sama sesama, dengan pasangan, dalam kehidupan rumah tangga, dengan anak-anak, dengan rekan-rekan di tempat kerja maupun di gereja di dalam pelayanan. Kita perlu yang namanya komunikasi. Dan komunikasi memainkan peranan yang penting, bukan asal ngomong, tetapi komunikasi itu sendiri kalau enggak dibangun, enggak benar, enggak diatur, bisa berabe, bisa menimbulkan banyak sekali masalah. Nah, memang ilmu komunikasi sendiri terus berkembang. Konon katanya, saya nggak tahu ini siapa yang research gitu ya. Tapi katanya, ini saya lihat di salah satu artikel gitu ya. Dalam komunikasi, pesan atau kata-kata itu ternyata hanya mengambil
Persentase itu 10% dalam keseluruhan komunikasi. Jadi pesan atau kata-kata, konten itu 10% dari komunikasi. Ini kalau salah maaf loh ya. Jadi saya cuma ngambil di salah satu research yang saya baca, yang research orang lain gitu ya. Nah, sementara intonasi suara itu 20%. Nada bicara itu loh, itu 20%. Jadi kata-kata, konten, huruf, kalimat itu 10%, intonasi itu 20%, ya kan? Lalu yang mengejutkan, penampilan dan bahasa tubuh itu 70%. Wow, ternyata bahkan kalau gitu, kita bisa nggak usah mengucapkan kata-kata hanya lewat gerak-gerik tubuh, mimik wajah, ya. Atau mungkin nggak usah katanya jelas, kita melengking aja, kita teriak aja, kita nggak usah pakai kata ya, cuman teriak tuh. Itu sudah mengkomunikasikan sesuatu. Sudah 90% orang bisa nebak kita lagi ngapain. Ya kan? Anda pernah lihat anak yang sedang tantrum kalau di mall gitu? Ya dia nggak jelas ngomong apa, kata-kata mungkin 10% kurang. Tapi dengan teriakannya, lengkingannya, dengan gesturnya, ngoser-ngoser di lantai gitu Bapak Ibu ya. Anda sudah tahu tanpa orang tua perlu jelaskan, anak ini sedang apa. Betul? Benar ternyata ya. Komunikasi ternyata seperti itu, menarik sekali. Nah Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan ketika saya renungkan hal inilah, kalau kata-kata cuma 10%, lalu 90% itu yang lain-lain, gerak tubuh dan segala macam. Itu artinya Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa 90% dari keseluruhan komunikasi itu sedikit banyak dipengaruhi kondisi hati. Betul? Gerak tubuh kita, mimik wajah kita, lalu intonasi suara kita, itu sedikit banyak dipengaruhi bersumber dari apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun kata-katanya kita tata, tapi 90% itu bicara soal hati yang mengkomunikasikan sesuatu. Nah, saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu, seringkali kegagalan kita berkomunikasi itu bersumber dari kegagalan hati kita meresponi situasi. Bapak Ibu pernah nggak bertengkar dengan pasangan? Pernah nggak bertengkar dengan anak? Pernah nggak bertengkar dengan Tuhan? Bertengkar dengan Tuhan? Maksudnya apa? Ngamuk-ngamuk gitu loh sama Tuhan. Merasa Tuhan tuh nggak adil. Merasa Tuhan tuh kok begini kok begitu. Itu kalau Anda renungkan, bisa jadi kenapa kok hati kita ini gagal. Kenapa kok kita gagal berkomunikasi? Ngamuk-ngamuk itu kan gagal komunikasi ya. Kita setuju ya kalau kita komunikasi nggak baik lah. Marah-marah sama pasangan, marah-marah sama anak, marah-marah sama Tuhan. Itu kan komunikasi yang buruk. Kegagalan berkomunikasi itu adalah seringkali karena kegagalan hati kita meresponi situasi. Ya karena kita marah. Kenapa kok marah? Ya karena ada situasi tertentu yang kita ini nggak suka. Karena kita nggak suka, maka kita meresponinya dengan marah. Ini berlaku untuk sesama maupun dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan hari ini pentingnya komunikasi. Karena kegagalan berkomunikasi bisa membawa pada kegagalan atau masalah dalam hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Nah apalagi ini adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Jangan sampai komunikasi kita sama Tuhan juga gagal. Gara-gara kita ini salah. Hati kita ini salah. Saya jujur juga masih belajar banyak. Karena katanya kan lidah tak bertulang ya. Salah ngomong lah, salah apalah, salah ngerespon lah. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Untuk terus menghidupi kebenaran ini. Kita belajar dari 2 tokoh Alkitab hari ini. Saya mau kita belajar sama-sama dari kehidupan Raja Daud. Dan 1 tokoh lagi nanti saya sebutkan kemudian. Bapak Ibu kalau Anda mengenal Raja Daud ini adalah seorang yang luar biasa. Alkitab mengenal Raja Daud sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan. He is a man of prayer. Dia adalah seorang manusia yang hidupnya itu penuh dengan doa. Kalau Anda lihat Mazmur, kitab Mazmur, dari sepanjang hari ini saya khotbahnya dari Mazmur kebanyakan ya. Kenapa? Karena saya suka sekali kitab Mazmur. Mazmur itu adalah seperti buku doanya Daud.
seperti buku harian. Saya kebetulan tipe orang yang suka menulis. Ya, jadi saya suka bikin diary gitu. Dari sejak masih remaja dulu saya suka menulis dan menuangkan isi hati saya dalam kata-kata dan saya catat. Saya punya diary saya itu sejak terutama yang lebih bermutu ya Bapak Ibu, kalau yang masih SD SMP nggak usah dicatat lah ya, itu kan namanya masih ababil gitu ya, masih anak-anak yang labil. Tapi begitu saya udah lahir baru, saya punya diary saya dengan Tuhan. Perjalanan setiap hari, apa isi hati saya, kemudian doa saya tulis itu masih ada di rumah. Harta karun saya, nanti mau saya wariskan kepada anak cucu gitu ya. Itu saya punya sejak tahun 1998. Ada di rumah, saya simpen. Bayangin aja 98, 99 itu saya tumpuk semua. Itu agenda-agenda. Nah, Daud itu juga tipe yang, ya saya nggak bilang saya kayak Daud, tapi kita satu frekuensi lah ya, satu tipe, satu area. Suka nulis dan suka mencatat. Nah, banyak dari Mazmur ini yang digubah oleh Daud. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur 150 pasal itu, 73 sekian itu ditulis oleh Raja Daud. Dan sebagian besar itu bukan sekedar lagu yang dikarang atau lagu yang digubah. Setiap lagu atau Mazmur yang ditulis, yang dibuat oleh Raja Daud itu sebetulnya adalah diary-nya. Karena seringkali kalau Anda baca dalam kitab Mazmur, Daud ngalami apa, itu ada background story-nya. Setiap Mazmur itu ada background story-nya. Hampir semua, enggak semua sih. Tapi hampir semua Mazmur, puji-pujian bagi Tuhan itu selalu ada background story-nya. Nah, jadi kalau kita baca Mazmur, sebetulnya kita sedang membaca diary-nya Raja Daud. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar sesuatu tentang kehidupan Daud di sini. Kalau Bapak Ibu pelajari, Daud itu adalah seorang yang memiliki, yang menjadi contoh punya hubungan dan komunikasi yang indah dengan Tuhan. Ya, komunikasinya itu solid kalau bahasa saya. Daud itu sendiri bukan orang yang sempurna. Kita tahu sama-sama, Daud itu sekalipun seorang yang luar biasa, tapi dia pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah gagal. Dia ini manusia biasa yang sama seperti kita. Tapi kalau kita mau belajar hari ini adalah hubungan Daud sebagai seorang yang sama-sama Daud itu nggak lebih baik dari kita. Ya saya gini-gini, saya nggak pernah berzina lah, nggak pernah sampai bunuh istri orang atau suami orang. Daud melakukan itu by the way. Jadi Daud bukan orang yang luar biasa, bukan Superman gitu, bukan manusia kebal dosa. Tapi dari Daud saya kagum. Dia orang yang mungkin lebih berdosa tanda petik dari saya mungkin. Ini kan omongan orang bodoh ya. Orang yang lebih berdosa mungkin dosanya lebih nyata daripada yang saya lakukan. Tapi hubungannya dengan Tuhan itu jauh lebih solid daripada saya. Dan saya mau belajar itu. Saya mau kita sama-sama belajar. Kalau Anda lihat Mazmur Daud yang adalah diary doanya Daud itu. Anda lihat, saya tunjukkan dulu kepada Anda. Nanti kita akan baca satu pasal secara spesifik. Tapi kita lihat dalam Mazmur pasal yang ketiga. Diberkatilah Anda kalau Anda bawa Alkitab seperti ini karena bisa buka-buka. Kalau di handphone harus scroll gitu ya, susah. Nah, Mazmur pasal 3, ini contoh, saya kasih contoh. Ini adalah Mazmur yang dibuat oleh Daud ketika ayat pertama berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom. Anda ingat kisahnya? Absalom salah satu anak Daud itu memberontak. Ya memang karena salahnya Daud sih. Sejak Daud berzina dengan Batsheba, hukuman Tuhan datang atas keluarga itu. Dikatakan pedang tidak akan lari dari keluargamu. Lalu kemudian akan terjadi banyak beberapa hukuman yang lain. Nah, habis dari peristiwa sumbernya dari Daud jatuh dengan Batsheba, lalu kemudian anak-anaknya mulai bertengkar. Salah satu anaknya namanya Tamar diperkosa sama Amnon. Itu mengerikan loh Bapak Ibu. Keluarga ini digoncang. Keluarga ini mengalami sebuah tragedi. Bayangkan, ya salahnya, sekali lagi salahnya Daud lagi, punya istri kok banyak-banyak. Ya kan? Punya istri banyak, akibatnya ini anak-anak. Saudara, enggak semuanya saudara kandung langsung kan, beda mama gitu kan. Anaknya dari mama yang satu memperkosa anak dari mama yang lain. Itu mengerikan. Bayangkan, itu sebuah kejahatan yang
Wih, kalau kita hari ini ada hamba Tuhan seperti itu, wah jadi rumor di mana-mana. Kamu ngerti pendeta itu ya, pinter khotbah, tapi keluarganya berantakan, pasti jadi omongan. Sampai terjadi sebuah pemerkosaan dan Daud ini seolah-olah tidak menjadi ayah yang tegas, sehingga adiknya kakaknya yang diperkosa ini, kakaknya Tamar nih namanya Absalom, marah. Saking dia marah, dia lalu memberontak. Dia memberontak, dia mengkudeta. Anda baca sendirilah ceritanya. Tapi yang jelas, ketika Daud menulis Mazmur pasal 3, itu situasinya nggak mudah. Dia dalam situasi keluarga yang porak-poranda. Bayangkan anak sendiri lawan dan mau bunuh dia. Di sini pernah ada yang mengalami situasi seperti itu? Saya tahu kita semua punya masalah ya, entah masalah keluarga atau masalah apa, masalah namanya orang hidup nggak mungkin bebas masalah. Tapi masalah Daud itu luar biasa loh. Bayangkan rumah tangga keluarganya hancur berantakan. Lalu dia itu mau dikudeta sampai dia harus keluar dari istananya dan melarikan diri. Nah, Mazmur pasal 3 itu ditulis oleh Daud dalam situasi itu, nanti Anda baca sendiri. Masih banyak lagi Mazmur-Mazmur kalau Anda lihat, karena sekali lagi Mazmur itu adalah doanya Daud. Daud itu punya masalah tuh banyak dan berkali-kali. Tapi di setiap masa sukar itu dia terus membangun komunikasi yang solid. Nah, kan kita mau belajar soal komunikasi ya hari ini kan. Anda dan saya boleh mengalami bertubi-tubi masalah kehidupan yang berbeda-beda, yang berat mungkin menurut kacamata Anda. Tapi satu hal, kalau hari ini, tahun ini mau lebih dekat dengan Tuhan, mau mengalami kemenangan dalam tahun menabur doa dan menuai sukacita, maka hubungan Anda dan saya dengan Tuhan itu harus diperkuat. Salah satunya adalah dengan cara memperkuat pola komunikasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita baca Mazmur pasal 13. Apa yang seringkali membuat kita gagal komunikasi? Gagal meresponi situasi. Karena kita sedih, kecewa, pahit, tawar, ngamuk, macam-macam. Daud itu ngalami masalah tuh gak main-main loh. Kok bisa ya di tengah situasi yang unbelievable seperti itu dia tetap punya hubungan solid, komunikasi tetap benar. Ya apa caranya? Mazmur pasal 13 kita akan baca bersama-sama. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama bacakan ayat yang genap ya. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ayat 2, 2, 3. Ayo Bapak Ibu yang kompak, 2, 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat 4. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Ayat 6 kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik padaku. Bapak Ibu, saya cuma kasih contoh Mazmur 13 sebagai contoh. Tapi kalau Anda pelajari Mazmur-Mazmurnya Daud, ada pola yang sama di setiap Mazmur yang Daud tulis yang kita bisa belajar. Sampai dia itu punya hubungan yang solid dengan Tuhan karena komunikasinya tuh benar. Walaupun situasinya nggak mudah. Seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu, Daud itu membangun komunikasi yang jujur. Katakan jujur. Kalau Anda baca tadi, lihat Daud ini jujur. Jadi komunikasi itu memang harus jujur dari hati. Termasuk kalau dia sedih, dia bilang, Tuhan, berapa lama lagi kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku stres, Tuhan, aku gak kuat. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi aku harus bersedih? Berapa lama lagi orang-orang menghina aku? Kalau Anda baca ini, Anda tahu Daud ini just a human being. Dia hanyalah manusia biasa. Dia bisa stres, dia bisa sedih, dia bisa merasa ditinggalkan, dia bisa merasa dilupakan.
Dia bisa merasa imannya goyah. Dia bisa merasa sakit hati ketika orang-orang itu mencemooh dia. Dia bisa merasakan berbagai macam perasaan yang hari ini Anda juga alami. Dan Daud itu jujur. Tapi jujur itu bukan berarti kemudian kurang ajar. Komunikasi Daud yang jujur itu versinya Daud ya. Komunikasi yang jujur versi Daud itu bersumber dari hati yang tetap dijaga takut akan Tuhan. Amin. Tapi dia apa adanya. Dia ngomong, Tuhan aku sedih. Berapa lama lagi Tuhan? Imanku goyah. Aku stres, aku gak kuat. Tuhan berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Tapi Daud itu gak bersalah dengan kata-katanya. Dia gak kurang ajar, dia gak melukai, dia gak menantang Tuhan, ya. Dia gak melawan Tuhan. Sebaliknya Daud mengakui Tuhan sebagai Allah yang menguji dan menyelidiki kehidupan. Gak ada yang tersembunyi. Jadi Daud tuh mikir gini loh. Tuhan kau tahu berapa lama lagi. Aku sedih Tuhan. Lalu ayat yang keempat. Pandanglah kiranya. Kan kau bisa lihat. Kan kau tahu keadaanku. Pandang aku. Jawab aku. Buatlah mataku bercahaya. Dia mulai memohon supaya jangan aku ini nanti koma Tuhan, aku bisa stroke, bisa koma, bisa mati kalau terus kayak gini. Supaya jangan musuhku orang yang tidak kenal Tuhan itu tuh meninggikan diri. Jadi Bapak Ibu membangun komunikasi yang sehat dengan sesama dan Tuhan. Yang pertama-tama, you have to be honest. Dan it's okay to be honest. Anda harus jujur. Dan boleh gak apa-apa jujur, asal tetap dijaga oleh takut akan Tuhan. Jangan sampai melawan, jangan sampai melukai, jangan arahnya menyerang. Suami istri juga ya Pak Bu, saya juga masih bukan baru sih. Saya udah 18 tahun dalam pernikahan. Tapi pasti di sini Bapak Ibu ada yang lebih lama lagi menikahnya, usia pernikahannya daripada saya. Kita juga perlu belajar itu dalam hubungan dengan sesama. Komunikasi suami istri juga harus jujur. Gak boleh hanya di permukaan. Bicara sampai kepada kedalaman. Ungkapkan, tapi ditata Pak Bu. Tetap dijaga dengan takut akan Tuhan dan hikmat. Supaya jangan dikeluarno kabeh tapi nyerang. Nyakiti, nuntut, menyalahkan. Nah itu jadinya tidak baik. Ya kan aku jujur Bu Lipi. Katanya Bu Lipi suruh jujur. Ya jujurnya gak ngono rek gitu ya. Jujurnya yang gak gitu. Jujur memang gak boleh pakai topeng. Harus dari hati ke hati. Tapi tetap dijaga oleh takut akan Tuhan. Amin. Nah itu kan susahnya ya Bapak Ibu ya. Makanya tata hati dulu. Sebelum komunikasi. Ngomong sama Tuhan dulu, baru ngomong sama suami atau ngomong sama istri atau ngomong sama anak. Amin. Nah, yang kedua yang saya perhatikan jadi polanya Daud selain dia jujur. Nanti Anda lihat waktu dia ngadepin situasi Absalom, waktu dia ngadepin situasi dengan Saul, itu dia tuh jujur. Dia tuh apa adanya di hadapan Tuhan, tapi nggak pernah sampai kelewat batas. Dia ngaku, aku merasa mbok tinggalno loh Tuhan. Aku merasa ketakutan loh Tuhan. Aku merasa seperti ini loh Tuhan. Tapi hatinya tuh tetap hormat. Hatinya tuh bukan mentang-mentang dan bukan nantang. Halo amin. Lalu yang kedua yang saya perhatikan jadi polanya Daud adalah seperti apapun dia berkeluh kesah selalu. Meterainya adalah iman percaya. Makanya di ayat yang ke-6 dia berkata seperti ini. Tetapi aku, habis dia ngomong Tuhan berapa lama lagi aku kok biarkan seperti ini. Tuhan jawab aku, jangan biarno aku kan gitu ya. Tapi dalam ayat yang ke-6 dia berkata seperti ini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Pertanyaan saya waktu dia ngomong kalimat ayat yang ke-6 ini, sudah langsung ada mujizat gak? Sudah langsung berubah gak situasinya? Enggak.
Belum ada tanda-tanda bahwa tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu. Ini masih dalam rangkaian doa. Tapi Daud itu berkata, tetapi aku sekalipun demikian, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, ini adalah kunci yang kedua Bapak Ibu. Mari kita belajar. Jujur enggak apa-apa, asal jangan kurang ajar. Tapi selalu meteraikan komunikasi dengan iman percaya. Dengan positif. Termasuk dalam hubungan kita dengan pasangan. Dalam keluarga. Anda bisa ngomong sama anak Anda, Mami sakit hati loh kamu ngomong seperti ini. Apa yang kamu lakukan tuh melukai hatinya Mami loh. Mami sedih loh kamu lakukan seperti itu. Seharusnya kan enggak begitu. Kata-katamu tadi melukai Mami. Tapi Mami percaya bahwa kamu pun sedang belajar. Mami juga belajar. Meteraikan dengan kata-kata yang positif. Halo, amin Bapak Ibu. Demikian juga kita dengan Tuhan. Boleh ngeluh. Kalau Anda gak kuat, gak tahan, sudah gak sanggup lagi, sampaikan dengan jujur. Tapi jangan kebablasan. Berserulah kepada Tuhan sebab Dia mendengar dari tempat yang tinggi. Seruan orang yang hatinya hancur. Berserulah. Jangan kurang ajar. Dan selalu habis berseru, selalu meteraikan segelnya Bapak Ibu. Tetapi aku percaya. Sekalipun demikian, aku tahu, aku pasti akan melihat. Sekalipun hari ini aku belum bisa melihat dan memahami. Sekalipun aku masih gak bisa mengerti. Sekalipun belum kulihat jalan keluar. Tapi, karena kasih setiamu, aku akan bersorak-sorai. Aku percaya, aku akan melihat kebaikanmu dalam hidupku. Bapak Ibu, itu adalah komunikasi, rahasia komunikasi dari Daud. Sehingga dia ini menurut saya salah satu tokoh dalam Alkitab yang diceritakan kehidupannya begitu penuh dengan masalah bertubi-tubi adalah Raja Daud. Biografinya Daud dalam Alkitab itu menceritakan dia itu betul-betul seperti lolos dari mulut singa masuk ke lubang buaya. Berkali-kali bertubi-tubi ujian itu gak habis-habis. Tapi Alkitab menggelari dia sebagai a man after my own heart. Seorang pria yang adalah sahabatnya Allah. Man of prayer. Seorang yang hubungannya solid dengan Tuhan. Dan kita temukan karena dia bangun komunikasi itu tepat. Amin Bapak Ibu. Anda mau alami kemenangan? Mau alami menabur doa menuai sukacita? Mari belajar untuk bangun komunikasi yang sehat, yang tepat. Maka kehidupan doa Anda itu akan real, hidup, nyata. Tapi bukan arahnya ngawur gitu ya. Halo, amin. Nah, tokoh yang kedua yang saya mau kita bandingkan, sebetulnya sih nggak tepat membandingkan kedua tokoh ini karena dua-duanya adalah tokoh yang luar biasa. Soalnya kalau saya compare, soalnya yang satu baik, yang satu jelek gitu ya, enggak sih. Tapi mau nggak mau untuk memberikan ilustrasi mengenai komunikasi ini, saya perlu hadirkan satu tokoh lagi dalam Alkitab supaya Anda dan saya bisa belajar dan bisa terapkan dalam hidup ini. Tokoh yang kedua yang saya mau kita pelajari kehidupannya adalah Ayub. Bapak Ibu, kalau Anda mengenal tokoh Ayub, Ayub ini dikatakan seorang yang saleh luar biasa. Ini susah ini. Saya tahu nggak harusnya membandingkan, ya kan? Karena masing-masing dipakai Tuhan di zaman yang berbeda dengan urapan, dengan fungsi, dengan tujuan, dengan rencana yang berbeda. Daud dipakai Tuhan sebagai dibangkitkan menjadi raja atas Israel. Ayub itu kisahnya dituliskan di Alkitab itu tujuannya adalah untuk menyatakan mengenai kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sekalipun menerapkan hukum tabur tuai, tapi tidak bisa kita kontrol. Karena kita tahu kan, Ayub itu kan mempertanyakan, aku nih gak pernah salah, kenapa kok aku nuainya yang gak enak.
Pada aku naburnya yang baik. Itu kan tentang Ayub ya. Nah, kisah Ayub ditulis di Alkitab itu tujuannya adalah untuk mengajarkan kita mengenai kedaulatan Tuhan. Ada banyak hal terjadi dalam kehidupan ini, kita nggak bisa selalu bisa pahami alasannya dan mengerti. Sekali lagi saya nggak bermaksud untuk compare apple to apple, tapi demi memudahkan kita semua belajar, saya mau sedikit bandingkan. Ayub sama Daud, saleh mana Bapak Ibu? Halo? Saleh Ayub. Ayub nggak pernah selingkuh toh? Ayub nggak pernah bunuh suami orang toh? Bahkan dikatakan Tuhan tuh begitu bangga sama Ayub sampai dia banggakan di depan semua makhluk surga. Sampai setan minta izin untuk mencobai gitu kan, untuk ngetes Ayub. Ayub ini seorang yang saleh luar biasa. Tapi harusnya ya dia ini lebih baik, lebih benar daripada Daud lah kehidupannya. Tapi yang menarik, ketika diuji dengan berbagai masalah kehidupan yang bertubi-tubi, hubungan Ayub dengan Tuhan goyah. Hubungan Daud dengan Tuhan tetap solid. Maaf ya Pak Ayub, nanti kalau di surga ketemu jangan dimarahi. Ini cuma memberikan ilustrasi, bukan berarti Anda lebih buruk, enggak ya. Tapi saya susah nih ngomong, tapi saya sendiri pelajari ini. Bapak Ibu, kita lihat ya, tetap kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Ayub pasal 30 ayat 20, kita buka kitab Ayub. Jadi komunikasi yang solid itu enggak tentu berdasarkan kesalehan hidup, tapi berdasarkan hubungan yang dikembangkan. Amin. Ayub pasal 30 ayat yang ke-20 mulai, saya akan bacakan untuk Anda. Ini adalah yang enggak bisa bandingkan. Pencobaan yang dialami oleh Daud sama pencobaan yang dialami oleh Ayub masing-masing berat bagi orang yang mengalaminya. Gak bisa katakan penderitaan Daud lebih mudah atau penderitaan Ayub lebih mudah. Gak bisa ngomong gitu. Compare-nya gak bisa. Sama seperti Anda hari ini juga gak bisa compare masalah Anda dengan masalah orang lain. Anda gak bisa selalu melihat orang itu kayaknya kok enak ya, hidupku kok kayak gini ya. Bapak Ibu, Anda gak tahu aja, setiap orang punya beban pergumulannya masing-masing. Punya kesulitannya sendiri-sendiri. It's not wise, tidak bijaksana untuk compare kehidupan kita dengan orang lain, pergumulan kita dengan orang lain. Tapi satu hal minimal hari ini kita belajar daripada Ayub, kita tahu penderitaannya sangat luar biasa. Musibah yang dia alami, berbagai macam pencobaan yang dia alami itu luar biasa. Dan kita gak akan salahkan Ayub ketika Ayub berkata demikian. Ayub pasal 30 ayat yang ke-20 mulai. Aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau gak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Aku tahu engkau membawa aku ke maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sungguh, masa orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tapi ketika aku mengharapkan yang baik, kejahatan yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapan yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung padam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas di tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan sulitku menyerupai orang yang menangis. Aku telah menetapkan siara Tuhan, aku ini dah jaga loh. Mana dosaku? Tunjukkan, apa aku pernah berzina? Apa aku pernah melirik kepada anak darah? Karena aku tahu bagian apa yang ditentukan Allah di atas. Milik pusaka apa yang ditetapkan Allah di tempat yang tinggi. Bukankah kebinasaan bagi yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah engkau mengamat-ngamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Kalau aku pernah bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah Tuhan engkau timbang di atas neraca yang teliti, maka engkau akan mengetahui aku gak salah. Saya main drama dikit ya, karena ini isi hati Ayub.
ketika mengalami pencobaan yang bertubi-tubi, ketika dicobai dengan rupa-rupa masalah badai dalam kehidupan, Ayub ngamuk-ngamuk. Hubungan Ayub dengan Tuhan goyah karena hatinya curiga. Ia menuduh Tuhan. Ia terus reasoning, salahku tuh apa? Iya kalau aku ini pernah main cewek. Iya kalau aku ini pernah nipu orang. Bukankah waktu ada orang malang aku ini tolong? Bukankah aku ini beramal? Ada orang sakit aku hibur, aku tolong. Salahku apa? Dia coba-coba untuk reasoning. Salahku di mana? Dan dia gak menemukan logika. Dia gak menemukan orang yang sakit aja, yang malang aja loh, ada orang yang tolong. Masa aku ini gak ditolong? Orang yang lebih jahat dari aku aja loh, ada orang tolong. Aku sekarang ngalami berbagai musibah ini, semua meninggalkan aku. Dia terus reasoning, salahku di mana? Dan tidak menemukan logika. Ia meneliti kehidupannya dan berkeras, aku gak salah. Bapak Ibu, hati Ayub goyah. Hubungannya dengan Tuhan goyah, komunikasinya rusak. Waktu Anda baca ayat tadi, makanya saya bacakan seperti tadi, karena ini posisinya Ayub ngamuk-ngamuk dengan Tuhan. Kita nggak bisa salahin Ayub, kita tahu penderitaannya luar biasa. Siapapun dalam posisi Ayub pasti nggak akan kuat. Daud juga. It's okay untuk berkeluh kesah, tapi jangan kurang ajar. Masalahnya Ayub berkeluh kesah dan hatinya mulai curiga dan menuduh Tuhan. Dia terus reasoning, dia terus merasa Allah nggak adil. Bapak Ibu, Ayub pasal 33 kita lihat ayat 13 sampai 14. Ini jawaban Tuhan setelah sekian waktu. Tuhan berkata seperti ini, mengapa engkau berbantah, ini bukan jawaban Tuhan ya, ini Elihu, perkataan Elihu, salah satu rekan. Berkata seperti ini, mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Karena sesungguhnya Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur, nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran dan seterusnya. Bapak Ibu, mungkinkah Ayub gagal mendengar? Padahal Ayub ini orang yang saleh loh, dia harusnya juga disebut sahabat Tuhan. Mungkinkah Ayub gagal mendengar karena ia gagal connect dengan Tuhan? Mungkinkah ia gagal connect dengan Tuhan karena ia gagal di hati? Ayub itu berdoa, tapi kenapa kok dalam doanya dia gak bisa connect sama Tuhan? Karena hatinya salah. Karena hatinya sudah gagal dulu, sehingga komunikasi doanya tidak bisa membuat dia mengalami Tuhan. Halo, amin, Pak Ibu. Jadi yang dialami Ayub ini menjadi sebuah awasan buat kita. Kita bisa gagal komunikasi gara-gara hati kita sudah curiga sama Tuhan. Hati kita sudah gak percaya sama Tuhan. Kenapa kita curiga, kenapa kita gak percaya? Mungkin karena pahit penderitaan yang kita izinkan mengambil alih kemudi hidup kita. Anda tahu dalam kitab Yakobus dikatakan lidah itu seperti kemudi. Ya. Jadi ini mau dikendalikan oleh apa? Kalau pahit kehidupan yang kita izinkan untuk mengambil alih kehidupan kita, dia akan mengendalikan lidah kita. Keluarnya pahit melulu, Bapak Ibu. Keluarnya doanya tuh keluarnya nantang, keluarnya kepahitan. Doanya tuh bukan keluar dari komunikasi yang jujur, dijaga takut akan Tuhan. Tapi karena berbagai macam masalah kehidupan ini sudah masuk, mengambil alih kemudi hidup kita, maka lidah kita pun mengeluarkan
perkataan-perkataan yang melawan Tuhan atau kecewa sama Tuhan. Habakuk berkata seperti ini, sekalipun pohon ara, kebun anggur tidak berbuah, kambing domba terlepas dari kurungan, tetapi aku akan tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Aku akan tetap bersuka cita karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan aku. Dan di beberapa ayat sebelumnya Habakuk berkata, karena orang benar hidup oleh iman percaya, bukan oleh apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar sesuatu, komunikasi. Jalani tahun 2023 ini lebih dekat dengan Tuhan, dengan membangun komunikasi yang solid dengan sesama maupun dengan Tuhan. Mari bangun komunikasi dalam rumah tangga Anda. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, di rekan pelayanan, di tempat kerja. Bangun komunikasi yang tulus, dari hati yang jujur, jangan palsu, tapi dijaga Bapak Ibu. Tetap bersumber dari takut akan Tuhan. Dan perbedaan apapun, permasalahan apapun selalu meteraikan dengan iman percaya. Belajar dari Ayub, jangan sampai Bapak Ibu, pahit penderitaan, pergumulan, kekhawatiran, masalah yang belum selesai, itu mengambil alih kemudi kita. Lalu kita mulai, karena itu sudah buruan ngambil rem kendali kita ya, maka yang di dalam sini isinya adalah kekhawatiran. Bukan lagi iman percaya. Sehingga komunikasi yang keluar dari lidah bibir kita akan merusak sekali banyak hubungan. Merusak hubungan kita di dalam rumah tangga, keluarga, dengan anak, dengan semua rekan-rekan. Dan jangan sampai juga pola komunikasi yang demikian Anda bawa sampai masuk ke dalam ruang doa. Nanti Anda berdoa, Anda teriak-teriak, Tuhan kok jadi kayak gini? Tuhan kok enggak tolong kok hidupku jadi begini, masalah ini kok belum selesai. Lalu tambah Anda teriak, tambah Anda merasa enggak ada jawaban. Tambah berlanjut berhari-hari, katanya tahun ini tahun menabur doa menuai sukacita gitu ya. Katanya tahun ini Tuhan mau lebih dekat sama kita. Tapi gara-gara kita gagal connect. Karena kita enggak belajar membangun komunikasi yang tepat sama Tuhan. Jadi akhirnya kita tiba di satu titik, wes enggak Tuhan-Tuhanan, wes enggak doa-doaan, wes enggak gerejo-gerejoan gitu ya. Bisa jadi loh Bapak Ibu, dalam sebuah permasalahan kehidupan yang menjadi semakin berat bagi kita. Hari ini kita belajar sesuatu yang simpel, sederhana, tetapi ini perlu kita praktekkan setiap hari. Saya undang pemusik maju ke depan. Baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu mau? Saya tadi berkata bahwa di tahun 2023 ini Tuhan itu juga selain pastinya kita diizinkan tetap menghadapi yang namanya tantangan, masalah dan pergumulan, tapi juga ada banyak pintu-pintu kesempatan, promosi, kepercayaan yang Tuhan beri. Tapi sekali lagi dalam semuanya itu, Anda dan saya harus bisa mengelola. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa mengelola. Termasuk kerendahan hati itu akan terpancar dalam pola komunikasi kita. Tahun ini mari Bapak Ibu, setiap pintu kesempatan yang Tuhan beri, setiap kepercayaan Tuhan sedang bergerak di depan kita. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda. Juga dalam rumah tangga keluarga Anda. Tapi ada bagian yang menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan adalah menciptakan sebuah wadah, lingkungan yang kondusif untuk Tuhan terus menumbuhkan banyak perkara-perkara yang ajaib di dalamnya. Untuk itu yang namanya kerendahan hati dan komunikasi yang baik itu harus mewarnai hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama.
Bapak Ibu mau? Mari kita bangkit berdiri.